Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Jumpa lagi dengan saya Fikri Nawawi Nurmida, tentunya di channel Wisata Mistis Indonesia 94. Oke teman-teman, di malam hari ini saya akan menyajikan sebuah cerita dari pengalaman teman-teman saya selama bekerja di rumah sakit. Oke, langsung aja kita masuk ke dalam ceritanya. Check it out. Ceritanya pas waktu awal masuk ke rumah sakit. Nah, pas awal masuk rumah sakit, diterima masuk rumah sakit, gue tuh dikenalin per ruangan, per unit oleh koordinator. Di saat gue lagi dikenalin ke koordinator, lagi ngomong enak-enak, tiba-tiba ada yang teriak di kuping gue. Pas gue nengok, gue nggak tahu tuh orang apa bukan. Pas gue nengok, gak ada. Itu kejadian pertama kali pas gue masuk rumah sakit. Terus selang beberapa waktu, di saat gue lagi masuk siang, posisi itu gue balik lagi ke rumah sakit setelah pulang kira-kira jam 8:30. Gue balik lagi ke rumah sakit sekitar jam 12 karena lagi ada sesuatu dengan teman gue. Setelah gue habis lagi ngobrol, setelah itu sebelum ngobrol kan lagi makan tuh enak, lagi makan terus ngobrol, tiba-tiba pas lagi mau cuci piring di area belakang rumah sakit ada yang nangis gitu. Terus pas awal gue denger, gue kirain mesin air karena suaranya hampir sama gitu kan. Setelah gue selidikin, kok suaranya makin kenceng gitu. Dan di situ di kondisi belakang rumah sakit itu ada tangga untuk naik ke atas, dan belakang itu kos-kosan kosong dan udah lama. Pas gue naik, gue cari sumber suara itu, tiba-tiba nggak ada gitu. Dan di situ mulai gue berpikiran, wah di sini emang ada, di rumah sakit itu emang banyak gitu. Apalagi di samping rumah sakit itu adalah kuburan gitu, dan kuburan itu banyak gitu. Ada beberapa bulan dari kejadian itu. Belum lama kemarin gue setelah pulang main futsal. Gue balik lagi ke rumah sakit. Posisi itu main futsal dengan anak-anak rumah sakit, dan posisi itu gue lagi masuk siang. Berangkat jam 5, pulang jam 7, setengah 8 sampai di rumah sakit. Setelah itu, di saat gue parkirin motor, di parkiran itu parkiran itu menghadap ke samping kos-kosan yang kosong udah lama gitu. Nah, di kos-kosan itu ada kayak semacam tralis, tapi itu kayak buat bukan baleho, apa sih namanya, dibilang kayak teras balkon gitu buat ngejemur. Dan itu posisi gelap. Di saat gue standerin motor, mau turun dari motor, tiba-tiba ada ngelongok. Pas gue naik ke atas, kagak ada orang. Gue ngeliat ada ngelongok, cuman pas gue nengok lagi nggak ada. Gue cari ke sumber orang itu tuh. Pas gue naik, kagak mungkin ada orang di sini karena jalan buntu kedua nggak ada akses buat masuk gitu, masuk ke kamar atau nggak masuk ke lobi gitu, karena kan itu kos-kosan lumayan gede. Itu cerita gue singkat selama gue di rumah sakit. Lanjut Bang Syuhada, cerita-cerita mistis yang pernah lo alamin selama di rumah sakit ini. Gue naik saking penasaran, ini ke atas kemana ya anjir, gue gak tahu ya kan. Gue ke atas ini berdua sama dia ya kan, kagak ada akses. Dan tiba-tiba cuma ada kasur segala macam tuh di situ, kagak ada apa-apa lagi. Setelah itu dia mulu yang diinin, diketawain. Iya, gue pernah diketawain, ditangisin gitu.
Nah terus pas kemarin tuh gue ngelihat bang bener-bener tuh kayak ada orang ngintip cok, bener kayak orang ngintip kayak gitu doang, apa kayak ngomong gitu doang, cuma cepet. Pas gue kejar, gue cari itu di mana itu, pas gue naik ke atas kan emang gue tahu gue pernah ke situ dan akses itu kosong, untuk kemana-mana tuh nggak ada, jalan buntu, dan di situ cuma ada jendela kamar doang, dan itu juga tinggi cok. Siapa yang mau ngelongok? Ayo, gue kejar, gue naik ke atas, gue ngeliat itu nggak ada orang. Di aula gimana? Yang kita jaga pagi tuh, yang sama Dayat, yang habis ngopi di warung Apri, kan kita suruh Apri kan ke atas lagi tuh, ke mana nih? Aula. Benerin apaan? Bersihin toilet tuh. Iya, aula. Kan yang pintu duanya kan tuh ketutup tuh. Di ini di lantai. Punya begini. Dor. Masih pagi-pagi masih ada angin kan, kagak ada angin kan. Dor. Suada sama Dayat dalam tuh. Berdiri kan situ. Dor. Dan tapi bilang kagak mungkin ya angin. Gue udah berasumsi itu angin. Gue udah berasumsi. Makanya gue bilang begitu tuh, biar mereka berdua kagak kabur. Maksud gue, kalau dia kabur gue sendiri. Buset, depan gue gini nih, udah kayak buka pintu bener. Dar. Anjing, mati gue. Goblok. Nah, waktu itu si Ida deh ya, yang malam kita baru-baru tuh. Dia kata security dibikin keder. Yang HCU masih di lantai 4. Yang bawa keranda. Ya lu bilang, apaan lo bang? Yang gue bilang, apaan itu hitam-hitam? Buka jendela, tiba-tiba security bawain keranda ketiga. Lah, lo tram? Hah? Iya, bawa keranda. Nah, mayatnya di mana? Mayatnya di HCU lantai 4. Dibikin keder. Dia turun lagi akhirnya. Turun, lo tram baru bilang, anjing gue dibikin keder mau setan sini. Dibikin keder. Hendrik sama si Topan kan? Iya. Malu. Gimana? Nah pas itu tuh kaki-kakinya udah pucet banget bang, udah kayak seharian itu. Udah gitu Mungkin nggak gua dicek. gotong. Dari ACU bawa keluar lift mentok kagak muat. Bete kan seharusnya kan pas ya sama pintu ya, mentok di pintu, duar, waduh, mentok. Itu masih ada mayat? Masih. Itu ada mayat nih. Gue ini gue keluarin. Dimanapun juga tutup aja bang. Kayaknya panjang banget itu mayatnya. Iya. Gue keluarin, iya kan. Pertama kan pintu ada 2 tuh. ACU yang dulu. Pintu pertama, pintu kedua. Pintu pertamanya tuh yang di dalam mentok, jedar. Goblok. Pas di lift juga mentok, jedar, kagak muat. Udah. Padahal udah kita geser-geser. Iya. Itu gue udah geser-geserin. Bed sebelumnya sih panjang banget. Lebarnya gue semane. Iya. Kayak di Rumah sakit sih gitu. Iya. Ada yang menantang. Kayak kisah-kisah rahasia ilahi zaman dulu. Iya. Lebaran berdua. Itu jam 4 pagi. Pasien ada tuh naik motor 2 sama anaknya parkir, anaknya langsung bisa tuh mamanya tuh langsung ke farmasi ngambil obat. Nah ibunya itu ke belakang, ke depan IGD duduk. Kirain gue di situ sama keluarganya juga. Gue masih tiduran kan. Set. Baru tuh jam 4 lewat 15 menit apa ya? Samsudin keluar. Ngeliat tuh mama gemeter. Set, tanya, kenapa bu? Iya tadi tuh saya kirain saya tuh apa tuh orang bolak-balik ngelongok. Pas ketiga kalinya saya liatin terus, saya tatap begini. Set, buset, pakai kebaya, rambutnya putih. Samsudin bilang tuh sama gue, terus gimana pak? Bilang gitu kan. Udah gue samperin, bilang gitu kan. Gue pegang tuh ibu-ibunya, gemeter masih, ngomongnya masih juga kaku-kaku gitu. Ya udah itu dibawa tuh. Udah akhirnya pulang. Bang, pasien berobat malah disengin. Oke teman-teman, sekian dulu cerita dari saya dan teman-teman saya di channel Wisata Mistis Indonesia. Oke, bagi para teman-teman yang selalu setia hadir menyaksikan
dan mendengarkan tayangan-tayangan yang ada di channel Wisata Mistis Indonesia. Saya ucapkan beribu-ribu terima kasih kepada teman-teman setia Wisata Mistis Indonesia. Dan bagi para teman-teman yang baru menemukan channel ini, tolong bantuannya dan dukungannya dengan cara klik tombol like, komen, dan subscribe, serta sebarkan video ini ke seluruh media yang kalian miliki, teman-teman. Dan bagi para teman-teman yang mempunyai pengalaman-pengalaman goib atau mistis yang ingin menceritakannya, teman-teman bisa hubungi nomor yang teman-teman bisa menghubungi nomor yang saya taruh di sini, teman-teman. Mana? Di sini. Ya. Barangkali teman-teman punya suatu pengalaman gaib yang kiranya itu menyeramkan dan teman-teman itu takut menceritakannya karena takut dikira halu. Daripada teman-teman takut dikira halu, lebih baik teman-teman bisa ceritakan kepada saya, Bang Fikri Nawawi Nurmida, di channel Wisata Mistis Indonesia. Nantinya Bang Fikri sendiri akan menceritakan pengalaman teman-teman sekalian. Dan teman-teman juga bisa langsung bercerita dengan cara datang ke tempat saya yang ada di Kampung Benda Barat, RT 1 RW 5 Cipayung, Depok. Oke, terima kasih teman-teman. Saya Fikri Nawawi Nurmida pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.